Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Zalik Haris Komara. Welcome to my channel tentang dunia kelistrikan. Di sini kita bakal bahas sistem tenaga listrik dengan cara yang simpel dan gampang dipahami. Kali ini kita kupas gimana sih listrik bisa sampai ke rumah kita. Yuk, kita mau tahu nggak teman-teman, apa itu listrik? Nah, listrik ialah energi yang timbul karena adanya perpindahan atau aliran muatan listrik, terutama elektron, dari satu tempat ke tempat lain melalui suatu penghantar. Energi ini tidak bisa dilihat langsung, tetapi dapat dirasakan dan dimanfaatkan melalui berbagai efeknya, seperti cahaya dari lampu, panas dari setrika, atau gerakan pada motor listrik. Pernah nggak teman-teman kepikiran, kok bisa ya cukup colok kabel atau pencet saklar, lampu langsung nyala? Padahal perjalanan listrik itu panjang banget teman-teman. Dari pembangkit lewat transmisi, masuk distribusi, baru deh sampai ke rumah kita. Secara sederhananya, alurnya seperti ini nih teman-teman. Pertama itu ada pembangkit listrik. Listrik pertama kali dihasilkan di pembangkit listrik seperti PLTA, PLTU, PLTS, PLTG, dan masih banyak pembangkit lainnya. Di sini, energi lain seperti uap, air, angin, gas, dan lain-lain diubah menjadi energi listrik. Tahapan yang selanjutnya itu transmisi tegangan tinggi. Listrik dari pembangkit dinaikkan tegangannya menggunakan transformator step up. Tujuannya supaya listrik bisa disalurkan jarak jauh melalui jaringan transmisi. Yang ketiga, itu ada distribusi tegangan menengah. Setelah sampai di wilayah kota atau kabupaten, listrik diturunkan tegangannya dengan transformator step down. Dari sini, listrik dialirkan ke gardu distribusi. Selanjutnya, distribusi ke rumah-rumah. Dari gardu distribusi, listrik dialirkan ke rumah-rumah melalui jaringan listrik PLN. Sebelum masuk rumah, listrik melewati KWH meter untuk mengukur pemakaian. Dan yang terakhir, listrik digunakan. Dari KWH meter, listrik masuk ke instalasi rumah dan akhirnya teman-teman bisa menyalakan TV, lampu, cas handphone, dan lain-lainnya. Pada bagian ini, teman-teman bisa melihat bagan dari pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik ini terdapat 7 tahapan untuk bisa listrik tersebut sampai ke rumah kita. Yang pertama itu ada power plant. Yang kedua itu ada step up transformer. Yang ketiga itu ada tower. Yang keempat itu ada transmisi. Yang kelima itu ada distribusi. Yang keenam itu ada transformers. Yang terakhir ialah home atau rumah. Tahapan yang pertama, power plant. Power plant adalah sebuah instalasi atau tempat yang berfungsi menghasilkan energi listrik dari sumber energi lain. Energi yang masuk ke power plant
bisa berupa energi kimia, bahan bakar, energi mekanik, angin, air, energi panas bumi, cahaya matahari, hingga energi nuklir. Ada beberapa jenis-jenis power plant. Pertama, ada PLTA atau tenaga air, memanfaatkan aliran air bendungan. Jenis yang kedua, PLTU, tenaga uap, membakar batu bara atau minyak untuk menghasilkan uap. Yang ketiga, PLTG, tenaga gas, memakai turbin gas. Yang keempat, ada PLTS atau tenaga surya, memakai panel surya. Dan terakhir ada PLTB, tenaga angin, memakai turbin angin. Tahapan yang kedua, step up transformer. Step up transformer adalah transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dari rendah ke lebih tinggi, sementara arusnya turun. Teman-teman bisa lihat gambar dari transformator. Fungsi utama step up transformer: pertama, menaikkan tegangan listrik agar bisa ditransmisikan jarak jauh dengan rugi-rugi kecil. Yang kedua, mengurangi arus listrik saat transmisi sehingga panas pada kabel berkurang. Yang ketiga, digunakan di pembangkit listrik sebelum listrik disalurkan ke jaringan transmisi. Kita lanjut ke tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga ialah tower. Tower adalah menara transmisi atau tiang penyangga yang berfungsi membawa kabel listrik tegangan tinggi dari pembangkit sampai ke gardu induk atau distribusi. Tower biasanya terlihat berupa menara baja tinggi di sepanjang jalur listrik. Ada beberapa bagian-bagian utama tower. Pertama, ada kaki atau pondasi. Yang kedua, ada badan tower. Yang ketiga, ada cross arm atau lengan penyangga. Yang keempat, ada isolator. Yang kelima adalah kabel penghantar. Tahapan berikutnya ada transmisi substasi. Transmisi adalah gardu induk yang berfungsi sebagai penghubung antara pembangkit listrik dengan jaringan transmisi atau antar jaringan transmisi dengan distribusi. Disinilah tegangan listrik diatur, dinaikkan atau diturunkan agar sesuai untuk disalurkan lebih lanjut. Transmisi adalah titik penting dalam sistem tenaga listrik. Tanpa gardu induk, listrik dari pembangkit tidak bisa disalurkan dengan aman, stabil, dan sesuai kebutuhan ke rumah maupun industri. Tahapan yang kelima adalah distribusi substasi. Distribusi adalah gardu listrik yang berfungsi menurunkan tegangan dari jaringan transmisi ke tegangan yang lebih rendah, sehingga bisa disalurkan ke rumah, sekolah, kantor, dan industri. Kalau transmisi substasi masih bertegangan tinggi, seperti 150 kV dan 500 kV, maka distribusi substasi sudah menurunkan ke tegangan menengah atau rendah, misalnya 20 kV atau 220 kV atau
380 volt. Berapa jauh diturunkan tegangan tersebut, teman-teman? Ketika sudah melewati tahapan distribusi, kita langsung masuk ke tahapan berikutnya, ialah transformer. Transformer atau transformator adalah alat listrik statis yang berfungsi untuk menaikkan step up atau menurunkan step down tegangan listrik AC tanpa mengubah frekuensinya. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Arus listrik yang mengalir pada kumparan primer menimbulkan medan magnet, lalu medan magnet tersebut menginjeksi tegangan pada kumparan sekunder. Ada beberapa jenis-jenis transformator. Pertama ada step up transformator, kedua ada step down transformator, ketiga ada auto transformer, yang keempat ada transformator distribusi, yang kelima ada transformator isolasi. Tahapan yang ketujuh atau tahapan yang terakhir adalah home. Dalam sistem kelistrikan, home atau rumah adalah titik akhir dari aliran distribusi listrik setelah melalui pembangkit, lanjut transmisi, lanjut gardu induk, lanjut gardu distribusi. Listrik akhirnya masuk ke rumah untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa komponen penting listrik di rumah. Pertama, ada kWh meter, menghitung pemakaian listrik. Kedua, ada MCB, pelindung dari arus berlebih. Yang ketiga, ada grounding, jalur pengaman ke tanah untuk menjaga sengatan. Yang terakhir, kabel instalasi atau penghantar listrik ke seluruh ruangan. Home dalam sistem listrik adalah tempat terakhir aliran listrik digunakan. Di rumah, listrik diubah menjadi cahaya, panas, gerak, atau energi lain sesuai kebutuhan sehari-hari. Singkatnya dari materi sepanjang yang tadi, listrik dari pembangkit itu harus naik tegangan dulu. Jalan jauh lewat transmisi, diturunin lagi di distribusi, baru masuk ke rumah kita. Kalau menurut kalian penjelasan ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.